Nikmat yang pertama adalah namanya nikmat sahiran, yaitu nikmat yang nyata. Contoh, kita dapat bangun rumah bagus, kita dapat beli mobil bagus, kita dapat beli motor bagus, dan fasilitas lainnya. Itu disebut adalah nikmat zahirah, yaitu nikmat yang kita nampak, nikmat yang kita tengok. Termasuk ada namanya yang nyata berupa lahan dan lain sebagainya. Itu termasuk hukumnya adalah nikmat zahirah, yaitu nikmat yang nampak, yang bisa kasat mata kita tengok, yang jelas kita pandang. Jangankan kita sendiri, orang lain pun menengok keberadaan nikmat itu tersebut. Itu yang pertama, pembagian nikmat adalah nikmat zahiran, yaitu nikmat yang bisa kita lihat, yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan dan bisa kita nikmati. Itu nikmat yang pertama. Terus nikmat yang kedua kata beliau adalah nikmat yang selalu kita harapkan. Kita selaku hamba Allah, sebagai insan yang berfikir, yang normal, tidak ada satupun kita setiap waktu kita berkeinginan lupus dari nikmat Allah. Tidak ada. Tetap kita berharap nikmat Allah itu ada, pasti ada. Ya, setiap waktu nikmat sehat, berbagai macam nikmatlah. Semuanya nikmat itu kita harapkan kehadirannya di hadapan kita atau menyertai kita setiap saat. Ini nikmat yang kedua kata Allah, kata Nabi, yaitu nikmat yang selalu kita harapkan. Kadangkala selesai solat kita berdoa, meminta kepada Allah supaya rezeki ditambah, meminta kepada Allah supaya disehatkan, meminta kepada Allah supaya keluarga disehatkan. Nah, itu namanya nikmat yang selalu kita harapkan. Kadangkala yang anehnya, mereka tidak hanya sekedar kerjanya berdoa saja, tetapi tidak mau bersyukur kepada Allah. Apa contohnya? Setiap saat mereka berdoa kepada Allah. Kadang berdoa mengangkat tangan, kadang berdoa tidak mengangkat tangan. Apa doanya? Ya Allah, sehatkanlah aku. Ya Allah, tambahlah rezekiku. Ya Allah, bukakanlah rezekiku. Tetapi sementara mereka tidak menunaikan kewajiban kepada Allah, maka ini disebut adalah orang meminta, mengharapkan nikmat dari Allah, tetapi tidak melalui dan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di nikmat yang kedua kata Nabi adalah nikmat yang selalu kita harapkan siang dan malam. Terus nikmat yang ketiga atau nikmat yang terakhir kata Nabi adalah ni'matanillah, yaitu nikmat yang kita harapkan dari Allah. Nikmat itu ada, tetapi banyak manusia yang tidak merasakan. Nikmat itu ada, setiap kita. Nikmat yang nomor 3 ini ada. Oke, mungkin nikmat yang nomor 1 ini mungkin masih dipilih juga orangnya. Bukan belum ada, tapi bukan tidak ada, tapi mungkin belum ada. Yaitu yang pertama tadi, nikmat kasat mata, kekayaan, harta, benda dan lain sebagainya. Mungkin masih banyak kita selaku hamba Allah, selaku umat Muhammad yang masih dalam kategori miskin, berarti terlepas dari yang pertama, masih dipilih. Yang kedua, nikmat yang kedua adalah nikmat yang mengharapkan. Semua kita pun tetap mengharapkan. Adapun mungkin sekelumit kecil atau segolongan kecil yang tidak mau mengharapkan nikmat. Tetapi kalau nikmat yang ketiga ini kata Nabi, semuanya kita, semuanya tanpa terkecuali. Nikmat yang ketiga ini, nikmat itu ada, ya, tetapi banyak manusia itu tidak merasakan bahwa nikmat itu ada. Apa itu? Yaitu nikmat kesehatan. Ini banyak sekali manusia terlena di sini, lalai di sini, lupa di sini. Padahal kesehatan itu adalah nikmat yang terbesar sekali. Maka Nabi mengatakan, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Banyak manusia ini menyesal ketika sakit. Banyak manusia ini menyesal ketika mau mati. Banyak manusia ini menyesal ketika di alam kubur. Banyak manusia ini menyesal ketika di sakaratul maut.
Banyak manusia ini menyesal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi kurang sekali menyesal ketika badannya sehat, kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang sakit, mereka belum mau untuk menyesal atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi mengatakan, hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, kata beliau, ni'matani ma'bunun kathirun minan nas as-sihatu wal faragh. Ada dua nikmat, kata Nabi, yang selalu dilupakan oleh umatku, kata Nabi. Yang pertama, kata beliau, adalah nikmat sehat. Ya, karena dia sehat 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 10 tahun enggak sakit-sakit. Selama itu pula mereka itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal yang mengasih sehat itu Allah. Ya, sehat bertahun-tahun kita tidak sakit, jemaah, itu jangan dikatakan itu mutlak. Belum tentu dikatakan mutlak itu nikmat. Ya, belum tentu. Kita punya harta banyak melimpah, mal banyak, harta banyak, segalanya kita punya, kita tidak sakit, harta banyak, sehat terus, belum tentu itu nikmat, belum tentu. Mana tahu di balik nikmat yang banyak kita tumpuk, di balik kesehatan bertahun-tahun kita tidak pernah sakit itu, ada terselip di situ yang namanya istidrat, yaitu azab Allah yang tertunda untuk kita. Kaum muslimin yang berbahagia, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dua nikmat ini sering dilupakan oleh umatku, kata Nabi. As-sihatu, nikmat sehat, wal faragh, yaitu nikmat kesempatan atau waktu luang. Mumpung masih waktu luang dari umur 20 sampai umur 40, 45, itu namanya waktu luang. Waktu kuat-kuatnya, waktu hebat-hebatnya, waktu belum ada terasa dingin waktu ngambil uduk, belum terasa dingin waktu bangun pagi. Tetapi kalau sudah umur 50, 45, 50, 60, itu sudah banyak malasnya. Kena embun pagi dingin, bangun subuh dingin. Jadi yang disebut oleh Nabi tadi, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, adalah pergunakanlah usia dini. Mana usia dininya? Setelah selesai balik dan berakal, 20 naik lagi ke menuju 40. Disinilah masa transisinya habis. Disinilah penentunya manusia. Kalau sudah masuk 40, masuk 45, masih belum juga, tidak mau juga bersyukur, ya. Seperti pipa taminang dikacak bati bak bati, dikacak pau bak pau, awak nan cadi, awak nan santiang, awak nan pintar, awak yang hebat, awak yang kuat, ya, lupa kepada Allah yang mengasihi itu semua. Berarti mereka ini sudah berada dalam kelalaian yang sangat nyata sekali. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sesungguhnya jamaah bukan harta yang banyak. Ya, kalau kita mengaji harta yang banyak, belum ada yang melawan kepada hartanya si Qarun. Sampai saat ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, tetapi dia dilaknat oleh Allah. Kenapa? Harta banyak, timbunan harta, ya, tetapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak jemaah, kalau kita beranggap adalah suatu kehidupan, salah. Hewan, binatang, ayam, kambing hidup. Kalau ada manusia menganggap nikmat yang besar itu adalah hidup, salah. Kalau ada manusia itu menganggap nikmat yang besar itu adalah kekuatan tenaga, salah jemaah. Gajah lebih kuat daripada kita, lebih bertenaga daripada kita. Tetapi bukan itu yang nikmat yang sesungguhnya. Kalau kita menganggap nikmat itu adalah harta, tidak. Kalau kita menganggap nikmat itu adalah pangkat dan jabatan, tidak. Ya. Lebih tinggi jabatannya Firaun, tetapi menjadi laknatullah. Kenapa? Tidak bersyukur kepada Allah. Kalau kita menganggap bahwa nikmat itu adalah ilmu, kecerdasan, kepintaran, tidak. Kenapa? Haman, menterinya Firaun, lebih cerdas, lebih hebat, tetapi tidak lepas dari azab Allah. Kenapa? Karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang nikmat yang sesungguhnya?
nikmat yang sesungguhnya jamaah, termasuk hari ini. Sampai hari ini masih ringan langkah kaki kita untuk menunaikan solat Jumat setiap Jumatnya. Masih ringan langkah kaki kita untuk menuju masjid untuk solat berjamaah. Masih ringan langkah kaki kita bangun subuhnya untuk menuju WC, tempat kamar mandi untuk mengambil wudhu. Maka inilah yang disebut nikmat yang terbesar yang diperoleh oleh manusia. Ya, itu nikmat yang sebesar-besarnya. Sampai hari ini jamaah yang hadir pada Jumat ini masih kuat kakinya, masih semangat kakinya melangkah ke masjid ini untuk solat 2 rakaat Jumat, maka itulah jamaah nikmat yang paling besar. Nikmat yang terbesar yang kedua apa jamaah? Bukan harta, bukan jabatan, dan bukan fasilitas, bukan identitas, tidak. Tapi apa? Nikmat yang terbesar yang kedua adalah Allahumma ja'al akhira kalamina indantihai ajalina la ilaha illallah. Ketika di akhir hayat kita nanti kita mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah nikmat yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang panjang umur kita jemaah. Allah tidak menengok sebagaimana panjang umurnya, ya, sampai 100 tahun, sampai 110 tahun, sampai 80 tahun. Yang Allah pandang bukan itu jemaah. Yang Allah pandang isinya dari umur tersebut, bukan memandang batangnya, bukan memandang kulitnya, bukan memandang dahannya, bukan memandang daunnya. Tetapi yang dipandang oleh Allah adalah isinya. Ini apa maksudnya? Man talaba umrihi wa amili amalihi. Umur yang panjang, walaupun umurnya panjang, tapi kalau panjang umurnya, baik amal perbuatannya, maka inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bangga dengan umur panjang. Umur saya sudah sampai 70, sekarang sudah sampai 60, tetapi tidak mau solat berjamaah, lalai solat 5 waktu, lalai solat Jumat. Maka janganlah bangga dengan umur yang panjang semacam itu jikalau tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, nikmat itu bukan yang kita rasakan di dunia ini, yang nampak oleh mata, yang kita rasakan oleh anggota tubuh, tetapi yang nikmat yang sebesar, yang sebenar-benarnya kata Rasulullah adalah setiap saat, setiap waktu, wa fi kulli lamhatin wa nafasin, ingat kepada Allah, turunnya dan naiknya nafas kita, ingat selalu kepada Allah. Itulah kata Nabi, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita digolongkan oleh Allah kepada hamba-Nya yang selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur kita kepada Allah, Allah tambah jamaah. Bukan nikmat piti, bukan nikmat harta, bukan nikmat yang nampak yang Allah tambah, tetapi termasuk nikmat yang tidak nampak. Apa itu? Nikmat kesehatan dan nikmat keberkahan umur akan Allah berikan kalau kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa lama di dunia ini jamaah kalau kita pulangnya nanti kosong? Untuk apa kita umur panjang jamaah kalau tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap detik, setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Kadangkala saat ini di akhir zaman ini banyak manusia itu yang selalu lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mulai dari hari ini, mulai dari saat ini, Allah menguatkan iman kita, menambah takwa kita, dan mengokohkan akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi setiap waktunya, setiap saatnya untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sampai hari ini kepada kita. Banyak saudara kita, karib kerabat kita sebelum hari ini meninggal, mereka dijemput oleh Allah
Tetapi alhamdulillah kita sampai hari ini jangan kita sia-siakan. Pergunakanlah waktu muda sebelum datang tua. Pergunakanlah waktu hidup sebelum datang mati. Ke masjidlah sebelum orang mengantar kita ke masjid, dan solatlah kita sebelum orang menyolatkan. Kalau sudah orang yang mengantarkan kita ke masjid, itu tidak ada lagi amal ibadah. Jikalau sudah orang yang menyolatkan kita, itu tidak ada lagi gunanya ibadah. Maka mulai dari hari ini, mari kita ringankan langkah kaki kita untuk menuju masjid ini, untuk melakukan salat. InsyaAllah mudah-mudahan kalau tulus lillahi ta'ala akan dipermudah pula langkah kita untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai orang mengantar kita ke masjid, usahakan kita sendiri yang rajin, yang terus untuk berkunjung ke rumah Allah yang sangat Allah cintai ini. Jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin tidak begitu panjang dan lebarnya bisa khatib sampaikan. Sebagai kesimpulan, mari kita sama selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum tentu jamaah, ya belum tentu hari ini jam ini, belum tentu jam 1 jam lagi kita akan hidup, belum tentu besok pagi kita akan hidup, belum tentu seminggu lagi kita akan hidup. Kita sempurnakanlah. Hadis Nabi mengatakan, as-salata, dirikanlah salat itu oleh kalian, ya, karena dirikanlah salat itu oleh kalian seakan-akan kalian akan mati. Di mendirikan salat itu kita adalah menganggap bahwa kita akan mati setelah solat tersebut. Maka itu kalau kita tanam, insya Allah kita akan menganggap solat adalah suatu kebutuhan, bukan suatu kewajiban. Kalau kita menganggap solat suatu kewajiban, asal kita kerjakan asal-asalan saja, kita sudah menyelesaikan kewajiban. Jangan anggaplah solat itu sebuah kebutuhan. Kalau kita menganggap solat sebuah kebutuhan, insya Allah kita akan tidak akan pernah meninggalkannya. Kenapa? Seperti makan jemaah, kita menganggap makan itu sebuah kebutuhan. Kalau tidak makan sakit perut, kalau tidak makan letih badan, maka butuhlah dengan nasi. Maka anggaplah salat itu seperti nasi yang kita butuhkan. InsyaAllah Allah akan selalu meridhai kita dan memberi kita umur yang panjang dan diridhai